Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. 7 September 2004 adalah hari di mana Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, Munir Said Thalib, yang dibunuh dengan racun karena menentang kejahatan. Kita tahu bagaimana dedikasinya, idealismenya, dan pengorbanannya. Ia melawan perwira-perwira tinggi, mafia-mafia besar, pejabat, bahkan presiden, demi membela orang-orang kecil yang tertindas. Di luar semua hal-hal nekat yang selalu dikaitkan dengannya, Munir adalah sosok yang sangat-sangat sederhana. Pakaiannya tidak mewah, bahkan seringkali terlihat lusuh. Barang-barangnya tidak punya nilai yang bisa dibanggakan. Kemana-mana ia juga menggunakan motor Honda Astrea jadul dan helm bututnya. Fakta bahwa ia adalah salah satu individu paling dihormati sekaligus paling ditakuti oleh orang-orang besar tak memalingkan wajahnya dari hidup penuh kesederhanaan. Ia menunjukkan tetap konsisten di jalan orang-orang yang ia bela. Kesederhanaan. Sempat suatu kali ia harus menginap di sebuah hotel mewah, tentu untuk keperluan pertemuan besar. Ketika ia masuk ke parkiran, ia ditahan dan dimaki-maki oleh security karena dianggap bukan tamu hotel. Tampilannya dan kendaraannya membuat security tidak mengira bahwa ia adalah tamu kehormatan hotel di hari itu. Tetapi bahkan ketika ia dihardik pun, Munir tak berkata, "Kamu gak tahu siapa saya Munir yang pejabat takut pada saya." Dia nggak bilang gitu, dia hanya bilang sewajarnya, "Saya di sini tamu hotel, ini nomor kamar saya." Dia tidak memanfaatkan sedikit pun prestis yang melegenda dalam dirinya. Munir bergaul dengan orang-orang miskin dan mati-matian membela mereka, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menegakkan keadilan. Lawannya bukan orang sembarangan, tapi petinggi pemerintahan, pengusaha super kaya, dan perwira korup. Salah satu lawannya cukup besar, cukup hebat sehingga dia bisa memberikannya jabatan DPR jika Munir mau berhenti membongkar kasusnya. Tetapi Munir menolak. Ia pria sederhana yang tidak terbuai iming-iming uang dan jabatan. Ia tetap pergi dengan motor bututnya ke arah menuju keadilan, bukan jabatan. Sempat motor butut itu dicuri orang, bukan sekali tapi 3 kali. Salah satu pencurian punya kisah yang unik di mana motor yang hilang itu mendadak dikembalikan oleh si pencuri setelah tahu bahwa Munir adalah pejuang hak asasi manusia dan untuk orang-orang kecil. Si pencuri mengembalikan motornya plus uang 100.000 untuk biaya kerusakan kunci stang dan beberapa hal yang lain. Tetapi bahkan dalam kasus seunik ini pun Munir menolak dibayar. Ia hanya minta si pencuri itu pergi ke bengkel dan mengembalikan kondisi motornya seperti sebelum dicuri. Uang tak jelas tak akan diterimanya. Ia siap berurusan dengan perkara-perkara besar, tetapi dengan uang kecil dari orang kecil, ia menolaknya. Karena kebal dengan suap dan resisten pada ancaman, apa boleh buat? Ketika ia sedang terbang ke Belanda untuk studinya, ia diracun dan meninggal di udara Romania September 2004. Saking kuatnya orang yang membunuhnya, sampai sekarang ia tidak ditangkap. Bahkan laporannya dan temuan penyelidikan itu hilang di depan tangan presiden. Orang besar yang membunuhnya tak pernah ketahuan, tentu saja karena sejatinya ia bukan orang besar, hanya tikus yang menggerogoti negara dengan korupsi dan pembunuhan. Ia bahkan akan malu jika namanya diketahui. Orang besar yang sebenarnya adalah Munir. Pria kurus ini yang meski dengan berbekal pengetahuan dan keberanian, ia berani melawan raksasa-raksasa brutal yang menghancurkan bangsanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.